Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin Muhammad. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifan Al-Holiki, nomor induk mahasiswa 200960110795. Saya dari prodi PAI 6A, Institut Agama Islam Al-Qadiri. Nah, maksud pembuatan dari video ini yaitu untuk memenuhi tugas individu, yaitu mereview makalah yang sudah disampaikan oleh teman sekelas kami, yakni Edika Fatul Insani, pada pertemuan hari Senin tanggal 27 Maret 2023, yang mana berjudul Konsep Dasar Manajemen Lembaga Pendidikan Islam, yang diampu langsung oleh dosen kami tercinta, yakni Bapak Fikri Farihin MPDI. Untuk penjelasan lebih lanjut akan kami sampaikan pada video berikut ini. Baik, sebelum kita mendalam lagi tentang pembahasan tentang konsep dasar manajemen LPI, manajemen lembaga pendidikan Islam, kita hendaknya tahu apa sih latar belakang dari konsep dasar manajemen ini, yaitu lembaga pendidikan Islam seyogyanya harus memiliki orientasi yang jelas. Ibarat kendaraan nih, orientasi itu seperti trayek, yaitu jalur yang harus dilalui untuk mencapai sebuah tujuan. Dengan pengertian orang lain, orientasi merupakan sasaran yang mengantarkan pada tujuan. Oleh karenanya, orientasi dapat membuat gerak pendidikan lebih terarah, teratur, terencana. Untuk merumuskan orientasi tersebut, perlu mempertimbangkan fenomena-fenomena yang terjadi terkait dengan pendidikan. Ini disampaikan oleh Pak Hidayat pada tahun 2016, halaman 1. Baik, pendidikan pada dasarnya merupakan sebuah proses transformasi pengetahuan yang menuju ke arah perbaikan, penguatan, dan penyempurnaan semua potensi manusia. Oleh karena itu, pendidikan tidak mengenal ruang dan waktu. Ia tidak dibatasi oleh tebalnya tembok sekolah dan juga sempitnya waktu belajar di kelas. Pendidikan berlangsung sepanjang hayat dan bisa dilakukan di mana saja, kapan saja manusia mau dan mampu melakukan proses kependidikan. Tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan Islam adalah membentuk insan kamil, yakni manusia paripurna yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual sekaligus. Nah, tujuan seperti ini tidak mungkin bisa terwujud tanpa adanya sistem dan proses pendidikan yang baik. Oleh karena itu, para pakar pendidikan Islam kemudian mencoba merumuskan dan merancang bangunan pemikiran kependidikan Islam yang diharapkan mampu menciptakan manusia-manusia paripurna yang akan mengemban tugas mensejahterakan dan memakmurkan kehidupan di muka bumi ini. Malik Fajar juga berpendapat menyarankan sekurang-kurangnya ada 4 hal yang harus dilihat dalam gerak pendidikan, yaitu yang pertama, pertumbuhan atau growth, perubahan atau change, pembaruan development, dan keberlanjutan sustainability. Nah, fenomena-fenomena inilah yang akan berkembang secara dinamik, sehingga menurut kepekaan para manajer dalam merespon munculnya gejala-gejala tersebut melalui serangkaian penataan strategi baru yang kondusif dalam memajukan lembaga pendidikan Islam. Pembahasannya yaitu tentang apa saja yang dimaksud dengan manajemen lembaga pendidikan Islam. Yang kedua, apa saja tujuan dan manfaat manajemen pendidikan Islam ini. Yang ketiga, apa saja ruang lingkup manajemen lembaga pendidikan Islam. Yang keempat, bagaimana sih aplikasi manajemen pada lembaga pendidikan Islam. Yang kelima atau yang terakhir, bagaimana problematika dalam pendidikan Islam dan solusinya. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan kami sampaikan di video berikutnya tentang rumusan-rumusan masalah yang tadi. Pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian atau definisi dari manajemen lembaga pendidikan Islam. Nah, kita kupas satu-satu di sini, nih. Yang pertama yaitu manajemen. Apa sih manajemen ini? Manajemen itu adalah pengelolaan atau ketatalaksanaan penggunaan sumber daya secara efektif
efektif untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Yang kedua yaitu ada kata pendidikan di dalamnya. Nah, pendidikan ini ialah transformasi pengetahuan menuju ke arah perbaikan, penguatan dan penyempurnaan semua potensi manusia. Dan yang terakhir ada yang namanya lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam ini apa sih? Lembaga pendidikan Islam yaitu suatu wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan Islam. Nah, secara keseluruhan dapat diartikan bahwasanya manajemen lembaga pendidikan Islam adalah sebuah proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian dengan pemanfaatan semua sumber daya yang ada, dilaksanakan dalam lembaga pendidikan Islam agar tujuan pendidikan Islam bisa tercapai secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu tujuan dari lembaga pendidikan Islam ini. Nah, tujuan yang pertama yaitu terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Jadi tujuan yang pertama di sini lebih ke arah suasana belajar yang pembelajaran di dalamnya itu aktif. Jadi semua murid, entah itu murid dan guru ini aktif, sama-sama aktif dalam pembelajaran yang ada di lembaga tersebut gitu. Yang kedua, terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi, yang kedua ini dapat tercipta sebuah peserta didik yang aktif. Ini bisa nanti itu bisa berfungsi kepada masyarakat, bisa berfungsi kepada bangsanya, bisa berfungsi kepada negaranya. Jadi kayak lembaga pendidikan Islam di sini mengacu kepada bagaimana sih cara membuat peserta didik itu aktif di dalamnya. Yang tujuan ketiga yaitu terpenuhnya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidikan dan kependidikan. Yang keempat, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kelima, terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tujuan administrasi pendidikan. Yang terakhir yaitu teratasinya masalah mutu pendidikan. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu manfaat manajemen lembaga pendidikan Islam. Seperti yang kita ketahui, manfaat dari manajemen lembaga pendidikan Islam yang pertama yaitu mengetahui permasalahan dalam rangka percepatan penuntasan wajar belajar 9 tahun. Jadi untuk di Indonesia sendiri itu ada yang namanya wajar belajar 9 tahun, yaitu dari SD, SMP sampai SMA. Yang kedua yaitu menyusun rencana dan merumuskan sebuah tujuan yang ada di lembaga tersebut. Yang ketiga, mengidentifikasi kelemahan, kekuatan, peluang, dan ancaman dalam perencanaan di dalam suatu lembaga tersebut. Yang keempat, manfaatnya yaitu sebagai acuan dalam penetapan anggaran pendidikan. Yang kelima, sebagai alat pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan, khususnya dalam percepatan wajar 9 tahun. Ruang lingkup manajemen lembaga pendidikan Islam di sini yaitu yang pertama, teks-teks wahyu baik Al-Quran maupun hadis yang terkait dengan manajemen lembaga pendidikan Islam. Jadi sudah jelas ya, ruang lingkup yang pertama ini berhubungan dengan Al-Quran maupun hadis yang emang benar-benar terkait dengan manajemen lembaga pendidikan Islam itu sendiri. Yang kedua, perkataan-perkataan akwal para sahabat Nabi maupun ulama dan cendekiawan muslim yang terkait dengan manajemen lembaga pendidikan Islam itu. Yang ketiga yaitu realitas perkembangan lembaga pendidikan Islam. Yang keempat yaitu kultur komunitas atau pemimpinan dan pegawai lembaga yang ada di dalam lembaga pendidikan itu sendiri. Jadi kultur komunitasnya ini jangan sampai dihilangkan yang ada di lembaga tersebut. Yang terakhir yaitu ketentuan kaidah-kaidah manajemen dan manajemen pendidikan. Yang pembahasan selanjutnya yaitu tentang aplikasi manajemen lembaga pendidikan Islam. Nah,
aplikasi manajemen lembaga pendidikan Islam ini apa saja sih, Rek? Yang pertama yaitu ada pembinaan ketakwaan dan akhlakul karimah yang dijabarkan dalam pembinaan kompetensi 6 aspek keimanan, 5 aspek keislaman, dan multi aspek keihsanan. Yang selanjutnya yaitu mempertinggi kecerdasan dan kemampuan peserta didik. Yang ketiga, memajukan ilmu pengetahuan dan kemampuan peserta didik. Yang keempat yaitu meningkatkan kualitas hidup. Yang kelima, memelihara, mengembangkan dan meningkatkan kebudayaan dan lingkungan. Dan yang terakhir yaitu tentang memperluas pandangan hidup sebagai manusia yang komunikatif terhadap keluarganya, masyarakatnya, bangsanya, sesama manusia dan makhluk lainnya. Itu aplikasi manajemen lembaga pendidikan Islam. Baik, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan dari penjelasan teman kami Erika Fatulin Sani. Apabila ada salah kata kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.